Perkenalkan, nama saya Amelie Sabrina Mertadana. Saya dari kelas 12-2, absen 2. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan pujian dan renungan untuk pemenuhan nilai ujian praktek agama dan bahasa Indonesia di SMA Negeri 13 Surabaya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih atas segala penyertaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan kami ingin memulai ibadah ini, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, karena kami mau Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya juga Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Ku menjadi ciptaan baru, dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau buka hati dan telinga kami, agar kami mau selalu mendengar firman-firman-Mu Bapa. Kau juga berikan kami hikmat daripada surgawi, agar kami mengerti setiap firman-firman yang Kau berikan. Bapa, Kau juga berkati hamba-Mu yang akan bawakan firman. Lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan bisa menjadi berkat dan rema untuk kami semua Bapa. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Tema renungan kali ini adalah ciptaan baru. Mari sama-sama kita buka kitab kita di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Amin. Kita membahas mengenai kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama itu adalah ketika hidup kita dikuasai oleh dosa, hidup yang usang, bahkan kita cenderung untuk melakukan dosa secara terus-menerus. Setiap orang yang memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka seharusnya di dalam dirinya terjadi proses pembaharuan dan penciptaan ulang, memiliki kualitas hidup yang baru, yang lebih baik, dan yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Yang dimana hasilnya nanti itu adalah manusia baru. Kalau misalnya kita berpikir secara logika, yang lama dibuang dan digantikan dengan yang baru. Nah, kehidupan baru di mana kehidupan kita yang sudah dipulihkan dan dikembalikan ke maksud awal Allah ketika menciptakan kehidupan. Cara berpikirnya pun berubah, fokusnya bukan lagi tentang diri kita sendiri, tetapi tentang Kristus yang hidup di dalam diri kita dan orang-orang sekitar kita. Bukan lagi tentang keinginan pribadi kita, namun tentang kebenaran yang Kristus kehendaki dalam kehidupan ini, dan bagaimana kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu, diperlukan kesadaran akan identitas diri kita yang berubah, bahwa kehidupan yang kita hidupi sekarang bukan lagi milik kita sendiri, melainkan telah menjadi milik Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saat ini kita akan merenungkan bersama-sama apa hal dari dalam diri kita yang harus kita ubah agar kehidupan kita mengalami pembaharuan dan penciptaan ulang. Yang pertama, ada pembaharuan dalam pola pikir. Kita bisa baca di Filipi 4 ayat 8. Pembaharuan pola pikir akan menyebabkan perubahan arah hidup seseorang. Kita bukan lagi memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, melainkan hal-hal surgawi. Kita tidak lagi berfokus pada diri kita sendiri, tetapi kita fokus kepada Tuhan dan peduli terhadap sesama kita. Pikiran kita juga bisa menjadi tempat di mana iblis dapat memiliki akses atau jalan untuk menguasai kehidupan seseorang. Iblis akan senantiasa menyerang pikiran manusia agar jatuh dalam dosa. Jika kita tidak mau hal itu terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa pegang kendali atas apa yang ada dalam pikiran kita. Yang kedua, ada pembaharuan dalam tata cara bertutur kata di Kolose 4 ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita agar berhati-hati dengan mulut atau ucapan kita, karena kekuatan dari perkataan itu sangat luar biasa. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang di luar Tuhan. Salah satunya melalui ucapan mulut kita. Mulut kita ini bisa menjadi sangat powerful atau berkuasa. Tutur kata kita benar-benar sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan orang sekitar kita. Kita memberkati atau bahkan kita malah mengutukinya. Ada banyak sekali orang yang beroleh kekuatan dan dibangkitkan dalam kehidupannya akibat mendengarkan perkataan dari orang lain. Sebaliknya ada pula yang menjadi terluka, hancur, frustasi, dan putus asa karena yaitu terbunuh oleh perkataan yang disampaikan oleh orang lain. Atau perkatakan firman Tuhan, ini bukan berarti kita menggurui atau sok pintar, tetapi perkataan kita sehendaknya sesuai dengan firman Tuhan. Kita berikan kesaksian dan nasihat sehingga orang yang mendengar itu terberkati. Berhati-hatilah, lidah tidak bertulang sebab lidah sangat fleksibel. Jadi sangat baik kalau kita mau menjaga dan tidak main-main lagi dalam bertutur kata kita. Yang ketiga, ada pembaharuan dalam tingkah laku di Roma 12 ayat 2. Dalam kehidupan kita di dunia ini mungkin kita pernah mengalami tindak kejahatan dari orang-orang di sekitar kita. Sebagai manusia biasa, dalam pikiran kita mungkin pernah terlintas untuk membalas semua kejahatan dan kekerasan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita diingatkan kembali bahwa tidak baik membalas kejahatan dengan kejahatan, di mana pembalasan itu akan berlangsung terus-menerus. Kita ubah sikap dan tingkah laku kita sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Kita tunjukkan kepada orang-orang sekitar kita bahwa inilah kita anak-anak Tuhan. Mungkin kita bisa lebih mengasihi dan memperhatikan saudara kita yang membutuhkan. Kita berikan mereka makan dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa melihat cerminan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi berkat dan rema untuk setiap kami bisa jalankan ini di setiap keseharian kami Bapa. Kami diingatkan kembali Tuhan agar kami dapat memperbaharui pola pikir kami, tutur kata kami, bahkan tingkah laku kami Tuhan, agar kami bisa menjadi ciptaan-Mu yang baru dan Engkau bisa tinggal di dalam kami dan kami bisa Engkau pakai menjadi alat-alat-Mu untuk kami bisa memberikan berkat, bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami, sesama kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas
berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sampai detik ini, sampai saat ini, sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu yang tidak habisnya untuk kami, Bapa. Bapa, kami saat ini bersatu hati berdoa untuk kami semua, agar apapun yang kami lakukan Tuhan bisa menjadi berkat dan kami bisa membawa damai sejahtera untuk orang-orang sekitar kami. Bapa, tuntun kami agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang menjadi ciptaan baru Tuhan. Kami bisa mengubah pola pikir kami bisa mengubah tutur kata kami, bahkan kami bisa mengubah tingkah laku kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Kau jamah negara kami ini Tuhan, Kau campur tangan dalam sistem pemerintahannya, dalam presiden, wakil presiden, menteri-menteri Tuhan, jajaran dari tertinggi hingga terendah. Kau berkati mereka semua satu persatu tanpa terkecuali. Engkau berikan mereka hikmat marifat daripada surgawi Tuhan, dan kejujuran dalam setiap pekerjaannya Bapa. Kami juga berdoa untuk kasus COVID yang mungkin naik di negeri kami saat-saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan selesaikan semuanya Tuhan, karena kami tahu Engkau memiliki rencana yang indah di balik ini semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau kuatkan semua dokter-dokter, tentara, polisi, semua yang dalam garda depan memerangi COVID ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di manapun itu berada Tuhan, di Indonesia, di luar, di kota, di desa, semuanya Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu ini Tuhan bisa membawa, menggait banyak jiwa, dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan, agar banyak jemaat-jemaat yang bisa percaya kembali Tuhan. Orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan, mereka dapat percaya kembali bahwa hanya Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami SMA Negeri 13 Surabaya, untuk guru-guru, untuk teman-teman semuanya, untuk para stafnya. Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan. Engkau jamah mereka, Kau sertai mereka selalu Tuhan. Engkau bimbing dalam pekerjaannya Tuhan, atau dalam tugas-tugasnya. Engkau berkati, Engkau permudah semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah SMA Negeri 13 ini Tuhan semakin baik di kedepannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin.